ada satu tahapan lagi yang cukup penting yang mungkin jadi rahasia beberapa para pemain. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau berbagi tips dan trik ya untuk gimana sih caranya bikin grid yang terbaik lah, yang top lah. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu grid ya, grid itu jadi seperti makanan tambahan lah ya untuk burung merpati. Tapi walaupun disebutnya makanan tambahan atau suplemen tambahan, tapi sifatnya itu sangat urgent atau sangat vital ya untuk merpati, sangat penting sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang puas ya dengan grid-grid yang ada di pasaran atau pengen lebih berhemat tapi bisa membuat grid atau kualitas grid yang di atas grid-grid pasaran. Tentu aja dengan bahan-bahan yang mudah dan ada di sekitar kita. Gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja. Tapi sebelum kita ke tahap pembuatan ya, teman-teman harus tahu dulu apa sih manfaat grid untuk burung merpati ya. Burung merpati itu salah satu burung yang yang mempunyai sistem pencernaan mekanik ya, atau sistem pencernaan jadul. Jadi dia untuk mencerna makanannya dia tidak menggunakan enzim seperti manusia atau kebanyakan mamalia lainnya, tapi dia menggunakan remasan dan gilingan ya, gilingan dan remasan gitu ya. Jadi si makanan itu di dalam tembolok itu diremas sampai menjadi halus dan bisa diserap oleh tubuh. Makanya kenapa ya tembolok-tembolok burung atau ayam atau unggas-unggas lainnya itu biasanya tebal-tebal ya. Itu karena fungsinya memang untuk meremas dan menumbuk ya. Jadi ototnya sangat tebal. Nah, dalam proses menumbukan ini atau meremas dan menumbuk makanan di dalam tembolok, burung merpati atau unggas-unggas lainnya itu membutuhkan bantuan. Nah, bantuannya itu dari berupa grid ya. Jadi fungsi utama grid atau asinan itu sebenarnya untuk pencernaan, proses pencernaan dalam burung. Selain untuk membantu proses pencernaan, grid yang dimakan oleh merpati juga berfungsi sebagai sumber mineral untuk merpati. Nah, mineral, kalsium ya, zinc, fosfor dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk metabolisme tubuh burung dan juga yang terpenting untuk proses pembentukan tulang, bulu, telur ya. Dan juga untuk kesuburan burung. Jadi walaupun memang dibutuhkannya tidak terlalu banyak, tapi sangat vital ya. Terutama burung-burung yang lagi giring, biasanya betinanya itu sangat suka sekali makan grid. Bahan untuk membuat grid kurang lebih ada dua macam ya. Yang pertama itu bahan hancur dan kedua bahan yang tidak hancur. Bahan hancur ini sangat bagus sekali untuk mineral burungnya, jadi karena hancur dan terserap oleh tubuh. Biasanya bersumber dari kulit kerang, kulit cangkang telur ya, cangkang rajungan dan lain sebagainya. Yang kedua itu yang bahan hancur, bahan yang tidak hancur. Bahan tidak hancur biasanya terbentuk atau dibuat dari pasir-pasir ya, atau batu-batu kecil, batu-batu kerikil kecil, bisa juga dari batu bata dan lain sebagainya. Bahan tersebut harus ada di dalam grid agar grid yang diberikan pada merpati itu semakin mantap. Nah, lalu gimana sih Bang cara bikinnya? Ya, cara bikinnya gampang aja teman-teman ya. Kita lanjut ke proses pembuatan. Nah, ini bahan-bahan yang udah saya siapin ya. Yang pertama ada pasir putih. Ini bisa dari pasir pantai, bisa juga pakai pasir yang untuk andukan semen ya, di toko-toko material ada. Atau bisa juga pakai pasir-pasir hitam ya yang kerikilnya banyak gitu ya. Boleh, bebas. Nah, ini ada kulit telurnya dan ada cangkang kerangnya karena tadi saya udah campur ya. Pasir yang orinya udah habis. Jadi anggap aja ini pasir murni gitu ya. Yang kedua ada kulit telur. Ini kalau menurut saya wajib ya dikasih ke burung merpati. Ibaratnya dikasih ke grid burung merpati. Yang ketiga ada tambahan seperti bata ya, bisa juga pakai genteng atau bahan-bahan yang bertanah liat gitu ya. Yang terakhir itu ada arang atau karbon ya, boleh dipakai. Nah, sebenarnya masih banyak ya tambahan-tambahan yang lain atau bahan-bahan yang lain yang bisa dipakai, seperti batu zeolit atau batu-batuan yang lainnya ya. Yang pertama kita tumbuk semua bahan ya.
Lalu diayak ya, kita ambil yang pecahan yang kasar, nanti yang terlalu kasarnya kita tumbuk lagi, yang halusnya nanti kita ayak lagi. Nah ini nanti ditumbuk lagi. Nah yang kita ambil yang bentuknya atau diameternya cukup besar ya, seperti inilah ya. Ini yang ini seperti ini, kecil-kecil, bagus. Nah habis itu bahan-bahan dicampur ya semuanya. Bur. Lalu diaduk atau diratakan ya. Perbandingannya sih bebas teman-teman, tapi kalau saya menyarankan itu porsi telurnya itu diperbanyak dan pasirnya itu diperbanyak ya. Jadi yang banyaknya itu telurnya sama pasirnya. Untuk bata dan arang itu bisa dalam porsi yang sedikit ya. Saya nggak hitung perbandingannya berapa banding berapa, hanya pakai perkiraan aja. Nah jadinya kayak gini ya. Wih cantik, indah. Ini sebenarnya kayak gini doang udah jadi ya, udah bisa diberikan ke burung. Tapi saya mau kasih suplemen biar lebih mantap lagi gridnya gitu, biar lebih jadi grid yang ultimate atau grid terbaik. Nah kali ini saya mau kasih suplemen tambahan atau kasih kalsium. Nah gimana cara ngasihnya? Yuk lanjut aja. Nah ini saya mau campurin kalak ya. Ini kalak yang mau saya campurin. Saya pakai beberapa butir, sesuaikan aja sama apa namanya, sama banyaknya grid yang teman-teman mau buat gitu ya. Jadi atur sendirilah, kira-kira pakai ukuran sendiri. Nah ini bubuk kalak yang udah dihancurin tadi ya. Ini bisa dicampur langsung, tapi kalau saya pribadi dicampur air sedikit. Aduk-aduk ya biar larutnya bener-bener larut banget, sampai bener-bener larut. Lalu kalau udah larut ya, ini dicampur ke sini ya, diaduk-aduk sampai merata. Kalau nggak digini bisa disemprot ya, pakai semprotan burung atau semprotan apa, disemprot. Nah lalu habis itu dijemur, jemur sampai benar-benar kering ya, karena kalau nggak kering bisa berjamur dan bisa menimbulkan banyak bakteri. Untuk pemberiannya gimana bang? Untuk pemberiannya grid bisa diberikan setiap hari ya, terutama pada buru-buru yang lagi dalam posisi giring dan lagi posisi loloh. Itu dalam posisi dua tersebut biasanya burung lebih membutuhkan grid dibandingkan posisi-posisi lainnya, karena untuk pembentukan telur dan untuk
asupan nutrisi untuk anak-anaknya. Nah, selain itu juga burung-burung yang baru di pasar, biasanya baru dapat di pasar, atau burung-burung yang sudah lama dikurung di kandang dan kurang terurus, biasanya juga sangat doyan sekali dikasih grit. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.